TAP MPRS tak masuk RUU HIP, indikasi bangkitkan PKI. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan keprihatinan Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) terhadap persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini. Pertama, mendesak DPR RI memasukkan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme ke dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan menyerap aspirasi ulama dalam urusan RUU haluan ideologi Pancasila. MUI se-Indonesia tolak RUU HIP tanpa kompromi. Serukan umat Islam bangkit bersatu. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menggelar aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Kami umat Islam dari berbagai lapisan menyampaikan dua permintaan. Pertama pada DPR RI dan kedua pada pemerintah Jokowi. Bangsa Indonesia punya pengalaman pahit di masa lalu. Pemerintah harus bersikap tegas membendung gejala-gejala kebangkitan PKI. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sampai sekarang tetap berlaku. TAP MPRS itu menetapkan pembubaran PKI di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. RUU HIP ini dicabut kembali atau dibatalkan agar supaya tidak dilanjutkan pembahasannya karena berpotensi menimbulkan perpecahan. Maknanya kepada masyarakat Indonesia khususnya bahwasanya kita tegas dari 3 ormas FKPPI, Pemuda Pancamarga dan Pemuda Pancasila haram hukumnya komunis untuk hidup lagi di Indonesia. Walaupun ada kita siap ganyang PKI dan kita potong kepalanya. Karena kalau tidak sekarang, saya tidak yakin Indonesia ini akan lebih buruk daripada kejadian Suriah, lebih buruk pada Vietnam. Makanya harus sekarang saatnya sebelum mereka tumbuh tambah menjadi besar. Pertama secara undang-undang dan konstitusional kita, baik itu TAP MPR 25/66, Undang-Undang Nomor 79 sudah jelas komunisme itu haram hukum di Indonesia. Yang kedua, ini sudah arahan secara implisit dari Markas Besar Komando TNI Polri. Ini sudah tanda-tanda yang sangat jelas tidak bahaya laten, ini sudah bahaya nyata yang harus kita bumi hanguskan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para pejuang Islam, para mujahid, para pembela Islam, yang ada di Aceh, siap melawan komunisme atau PKI. Kami siap melawan kebijakan yang anti syariat. Takbir, takbir, takbir. Kami segenap ormas serta Laskar Islam Sejahteraan Jaya menyatakan sikap. 1. PKI adalah musuh yang nyata bagi bangsa, negara dan agama. Harus ditentang dan dilawan. Tidak boleh muncul kembali di bumi NKRI. Takbir! Kedua, PKI dengan ideologi komunis harus diwaspadai semua komponen anak bangsa. Mereka bukan hanya bahaya laten tetapi sudah menjadi bahaya yang nyata bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Takbir! 3. Mengajak semua pihak serta komponen bangsa untuk merapatkan barisan, siap menghadang serta melawan kebangkitan PKI beserta komunisme di Indonesia. Takbir! Segenap pejuang, ormas serta laskar untuk siap siaga menyikapi setiap perkembangan yang terjadi. Tetap satu komando dalam pergerakan dan perlawanan membela negara dan membela agama. Takbir! TAP MPRS tak masuk RUU HIP, indikasi bangkitkan PKI. MUI se-Indonesia tolak RUU HIP tanpa kompromi. Serukan umat Islam bangkit bersatu. Ormas gelar aksi tolak RUU HIP. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menggelar aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Aksi ini diprakarsai pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Kiai Haji Lutfi Ahmad pada Jumat kemarin. Selain Kiai Lutfi, tampak pula pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Kiai Haji Hamid Hasbullah serta sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren lainnya di wilayah Kabupaten Jember.
Selain itu juga tampak tokoh dan ratusan anggota masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, Banser, FPI, dan Raje. Menurut Kiai Haji Lutfi Ahmad, ada dua alasan deklarasi penolakan RUU kontroversial ini dilakukan. Yang pertama, adanya penempatan klausul ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Penggantian sila pertama Pancasila itu dianggap tidak perlu dilakukan karena klausul itu hasil rumusan terbaik Soekarno dan para pendiri bangsa di awal pembentukan negara di awal kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno di depan BPUPKI semuanya menolak karena mereka lebih memilih ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan, muncul konsep ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya. Perbedaan pendapat akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memunculkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Tidak ada kata-kata lain dan itu dikuatkan dengan dekret Presiden tahun 1959. Begitulah kata pria yang pernah menjadi anggota DPR RI ini. Alasan kedua penolakan dilakukan adalah RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme di Indonesia. Dirinya khawatir munculnya penafsiran diperbolehkannya faham Marxisme, komunisme dan Leninisme di Nusantara jika TAP MPRS tersebut tidak dicantumkan dalam RUU tersebut. Tak hanya itu, jika ditetapkan menjadi undang-undang, RUU HIP akan menimbulkan penafsiran adanya undang-undang yang menyaingi Undang-Undang Dasar 45. Daripada menimbulkan konflik, maka dari saat ini diamankan. Undang-Undang Dasar 45 dimulai dengan pembukaannya ketuhanan Yang Maha Esa, tidak usah diubah-ubah, ataupun ditambah penafsirannya, ataupun ditambah dengan landasan hukum yang lain. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia mengeluarkan maklumat tegas terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. MUI menilai tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab, dan memilukan yang pernah dilakukan oleh PKI di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut. Menurut MUI, RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi melalui pernyataannya yang diterima Suara Islam Online Jumat 12 Juni mengatakan, pihaknya memaknai dan memahami bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila. MUI juga menilai, memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila, yakni gotong royong, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 sila tersebut. Oleh karena itu, MUI meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI, terutama peristiwa sadis dan tak berperi kemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya. Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Begitulah seru Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi.